Ada 5 cara untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama, diatur waktunya. Yang pertama apa? Bagaimana kita mengatur waktu kita, yaitu adalah setiap setelah selesai solat, bacalah 3 ayat. Mampu, tambah 5 ayat. Enggak mampu, kurangi 2 ayat. Enggak mampu, 1 ayat. Jangan nawar-nawar lagi. Ini suka nawar. Kita ambil contoh 3 ayat. Ya ayyuhal muzammil. Allah. Mana Allahnya? Masa saya baca sendiri dan Allah sendiri? Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Gimana suara saya? Indah? Kalau suara saya aja indah, apalagi kehidupan saya. Yang pertama, diatur waktunya. Bagaimana engkau mengatur waktu engkau? Setelah setiap selesai solat, bacalah 3 ayat. 3 ayat subuh, 3 ayat duhur, 3 ayat asar, 3 ayat maghrib, 3 ayat isya. 3 kali 5 bisa jadi berapa? 15 ayat. 15 ayat itu bisa jadi 1 halaman, bisa jadi 2 halaman. Betul? Berarti menghafal Al-Quran itu mudah sekali. Tapi engkau ini enggak mau. Engkau ini sok sibuk di dunia, omong kosong, bohong, prek. Aturlah waktunya engkau ini. Hafallah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Enggak bisa hafal Al-Quran, bacalah Al-Quran. Enggak bisa baca Al-Quran, dekati diri sendiri sama ahli Al-Quran. Enggak mau hafal, enggak mau baca, enggak mau dekati diri sendiri sama ahli Al-Quran, jadilah jin kau. Kita ambil 3 ayat. Mampu tambah, enggak mampu kurangi 2 ayat. Enggak mampu 2 ayat, 1 ayat. Jangan nawar-nawar lagi. Ini suka nawar. Ustaz, bagaimana kalau saya ngambil 5 huruf? Kaf, ha, ain, sad. Ada yang lebih parah dari 5 huruf. Datanglah 2 ayat. Yasin. Lalu ada yang lebih parah juga daripada 2 huruf. Qaf, sad, nun. Andai saya gurunya, habis kau. Dicampakkan ke sungai. Di sini ada sungai besar, Masya Allah, di Probolinggo. Tolonglah ustaz-ustaz, guru-guru, kalau ada anak-anak nakal, campakkanlah dia ke sungai. Okey ustaz, okey guru, kerjasama ya. Kumpulkanlah anak-anak yang nakal itu enggak mau hafal, kumpul. Nanti saya yang tanggung jawab, campak dia ke sungai. Habis kau. Enggak mau hafal, enggak mau baca, enggak mau dekati diri sendiri sama Al-Quran. Mau jadi apa engkau ini? Bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran. Yang pertama, diatur waktunya. Yang kedua, mendatangi guru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang enggak berguru, maka gurunya itu setan. Itu bukan kata saya, itu kata kiai-kiai yang dulu, kata ulama-ulama yang dulu. Oleh itu maka kita itu harus mendatangi guru. Jangan sangka bahwa karena suaranya engkau itu indah, maka bacaannya engkau ini benar. Jangan sangka. Kalau engkau ini enggak mendatangi guru, mesti dan pasti bacaannya salah. Contoh, la in syakartum la azidannakum.
azidannakum. Allah. Diulangi lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Karena dia merasa bahwa suaranya dia itu indah, maka bacaannya itu salah. Karena enggak mau mendatangi guru, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa gurunya engkau? Siapa ustaznya engkau? Taba yatubu yutub. Pantesan banyak salahannya. Siapa gurunya? Taba yatubu yutub. Mendatangilah guru supaya engkau ini harus faham, harus tahu di mana mad, di mana gunnah, di mana waqf, di mana sin, di mana shin, di mana dzal, di mana ha, bukan dzal. Harus lidah ini harus dikeluarkan. Pelit kau ini. Guru yang pertama, sekolah yang pertama di dunia ini adalah ibu-ibu. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan syekh. Guru yang pertama, sekolah yang pertama di dunia ini adalah ibu-ibu. Al-ummu hiya al-madrasatul ula. Guru yang pertama yang mengajarkan kepada saya bagaimana saya itu baca dan menghafal Al-Quran, yang itu adalah ibu saya. Ibu saya itu bukan ustazah, bukan hafidhah, tapi dia itu ada rasa balas dendam sama diri sendirinya. Dia itu berkata apa? Saya enggak bisa hafal Al-Quran, mesti anak-anak saya. Enggak bisa anak-anak saya, mesti cucu-cucu saya. Itu kata ibu saya. Jangan seperti sekarang. Ustaz, saya ini bodoh. Terus lalu anak saya itu lebih bodoh daripada saya. Kadang-kadang ada bapak-bapak kayak gitu, betul enggak? Engkau ini harus jadi guru, salah satu guru yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru yang pertama di dunia ini adalah ibu saya. Waktu ibu saya mengajarkan kepada saya bagaimana saya baca Al-Quran, contohnya kayak gini. Nah, nih, lihat ya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wah. Enak, Masya Allah. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Itu ibu saya. Tapi sekarang ada ibu-ibu enggak mau baca Al-Quran, enggak mau sholawat. Sambil masak, dia nyanyi lagu India. Hamko misi curano. Dijawab pula sama suaminya, Dilmi Alize Nobail. Pantesan anaknya jadi Fir'aun. Belajarlah, mendatangi guru itu penting. Harus mendatangi guru. Tanyalah ke ustaz-ustaz yang ada di sini. Tanyalah ke kiai-kiai yang ada di sini. Tanyalah kepada guru-guru yang ada di sini, supaya engkau ini tahu apa perbedaan antara sin, shin, zal, tha. Bukan cuma baca Al-Quran. Bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, walaupun engkau ini tak ada bapak-bapak kan? Abang-abang, adik-adik, walaupun bacaannya engkau ini enggak lancar, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Jangan putus asa, jangan. Walaupun bacaannya engkau ini enggak lancar, seumpamanya, ini contoh. Bagi orang yang bacaannya itu belum lancar, mesti bacaannya kayak gini. Jadi bukan ngejek, ini contoh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na.
wa wada'na anka wizrak. Betul enggak? Orang yang bacaannya dia itu belum lancar, maka dia itu akan mendapat 2 pahala dibandingkan orang yang sudah lancar. Kok bisa? Belum lancar dapat 2 pahala dibandingkan yang sudah lancar. Yang sudah lancar itu bacaannya mesti kayak gini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Lihatlah Ustaz, karena saya itu tegas, keras, maka mereka itu berkata, Allah, andai saya itu enggak keras, cuma marilah kita taubat kepada Allah. Mereka itu enggak takut sama saya. Ustaz, guru-guru harus tegas, harus keras. Jangan, iya enggak hafal, dibiarkan. Jangan. Di Makkah itu, kalau ada santri enggak hafal, dipukul. Pukulan itu terbagi 3. Berapa? Yang pertama, darbu ta'lim, guru mukul santri. Apakah ketika guru mukul santri, apakah dia itu ada rasa kebencian terhadap engkau? Tidak. Terus kenapa kalian itu lapor ke polisi? Engkau ini mau jadi orang apa mau jadi Fir'aun? Kalau gurunya engkau, abang-abang dengarin baik-baik. Kalau gurunya engkau mukul engkau, lalu engkau lawan pukulan gurunya engkau, ilmu yang engkau dapati itu enggak ada keberkahan. Demi Allah enggak ada keberkahan. Enggak percaya sama saya, tanyalah ke kiai-kiai. Gitulah di Makkah. Di Makkah itu kita dipukul. Guru saya itu paman saya. Ketika saya pergi ke Masjid Al-Haram, saya menghafal Al-Quran itu dari usia 4 tahun sampai 10 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dari usia 4 tahun bisa menghafal Al-Quran di saat usia 10 tahun. Kok bisa secara cepat itu? Karena guru saya itu keras, tegas, lucu. 3 sifat yang saya ambil dari beliau. Saya pergi ke Masjid Al-Haram. Lalu kalau saya sudah nyampe ke Masjid Al-Haram, itu saya ditanya sama guru saya, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Bukan Abdul Basit, Pasha hari ini hafal apa enggak? Pasha hari ini hafal apa enggak? Enggak. Dipukul sama guru. Pulang ke rumah, lalu ditanya sama Munkar Nakir. Tahu Munkar Nakir itu siapa? Siapa? Orang tua. Ditanya sama orang tua saya, ditanya sama abah saya, ditanya sama ibu saya, Pasha hari ini hafal apa enggak? Enggak. Dipukul sama ayah saya. Ditokol. Ditokol. Bini manja. Iya nak, tak apa-apa nak. Asal usul saya itu Madura. Kurang lek. Guru saya itu paman saya. Pergi ke Masjid Al-Haram, lalu ditanya sama beliau, engkau hari ini hafal apa enggak? Enggak, dipukul. Ditanya sama orang tua saya, Abdul Basit, sama ayah saya, Abdul Basit hari ini hafal apa enggak? Dipukul. Pasha hari ini hafal apa enggak? Enggak, dipukul. Lalu ditanya sama ibu saya, Pasha hari ini hafal apa enggak? Enggak, bukan cuma dipukul, dimakan. Bangun. Enggak ada gunanya engkau hidup di dunia ini. Itu kata ibu saya. Oleh itu maka ibu saya itu ada rasa balas dendam sama diri sendirinya. Kita itu alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kita itu 10 saudara di rumah. Bagi yang ingin booking satu adik-adik saya, silahkan ke nomor rekening ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. 10 saudara, Masya Allah, yang sudah hafal itu 7. Ya, saya itu nomor yang ketiga. Tapi
di mata adik-adik yang pertama. Abang-abang ini cemburu, ha? Gak laku kau. Guru mukul, abah mukul, ibu mukul. Sampai saya itu ada kepikiran, jangan-jangan saya ini anak angkat. Pukul di sini, pukul di sini, pukul di sini, pukul di sini. Saya itu bingung. Ini saya mau kemana? Andai orang tua saya dengan guru saya itu nggak tegas, nggak keras, saya itu bisa jadi Fir'aun. Terus terang, ini kisah nyata, guys. Hafallah Al-Quran. Wallahi demi Allah, kalau engkau ini sudah hafal Al-Quran, engkau ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi jangan minta dari orang engkau ini harus muliakan saya. Jangan minta. Saya enggak pernah minta dari siapapun. Jangan manggil saya Syekh, jangan manggil saya Ustaz. Saya bukan siapa-siapa. Panggillah saya abang atau bro. Gimana bro? Iya deh. Yang pertama diatur waktunya. Yang kedua mendatangi guru. Yang ketiga sering mendengar. Apa? Ini ustaz, kiai-kiai, guru-guru, lihat ya. Anak-anak ini mau perempuan mau laki-laki. Ini anak-anak ini semua sudah hafal lagu. Bahkan enggak pernah disuruh sama kita, enggak dipaksa sama orang tuanya. Ini saya tes mereka. Kita kerjasama ya. Terpesona, aku terpesona. Lanjut. Padahal saya itu cuma mau tes mereka, tapi mereka hafal. Ini menunjukkan bahwa engkau ini bisa hafal Al-Quran secara cepat. Tapi jangan sedikit-sedikit terpesona. Kalimat apa yang engkau sering disebuti, itulah yang bisa dibawa sama engkau ketika menghadapi sakratul maut. Bayangkan kakak-kakak, abang-abang mau menghadapi sakratul maut, lalu berkata terpesona. Jadi ayam bakar kau. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, lihatlah Ustaz ini harus lihat. Waktu pertama kali, lanjut. Stop. Saya cuma mau tes, engkau ini. Mereka itu bisa hafal Al-Quran, Ustaz. Wallahi bisa. Mudah itu menghafal Al-Quran. Tapi engkau ini enggak mau. Engkau ini sok sibuk di dunia. Sok sibuk kau, bukan sibuk. Saya buktikan, adik-adik, abang-abang kalau masuk WC bawa HP kan? Keluar dari WC megang HP. Mau tidur megang HP. Mau makan megang HP. Mau jalan-jalan megang HP. Betul? Gak mau ngaku. Itu menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak ini bisa hafal Al-Quran. Adik-adik ini terus terang, abang-abang kalau ingin cepat menghafal Al-Quran, sering mendengar bacaan siapa. Tulislah di YouTube Abdul Basit Musfi. Kalau nampak, alhamdulillah. Enggak nampak, inna lillah. Berarti paket internet adik ini sudah habis. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Contoh yang ketiga, harusnya aku yang di sana. Lanjut. Sudah. Saya ini cuma mau tes kalian. Ternyata santri-santri sama ustazah-ustazah yang sudah hafiz. Bercanda.
Cobalah kalau kalian itu sering mendengar bacaan ayat Al-Quran. Wallahi, engkau ini bisa cepat hafal Al-Quran. Ada salah satu cara kalau engkau ingin cepat hafal Al-Quran, kalau engkau ini cepat belajar secara cepat sambil baca ayat Al-Quran, sambil nulis. Saya itu bisa belajar bahasa Indonesia ini dalam 8 bulan ini karena saya itu sering mendengar satu headset di sini, satu headset di sini, lalu ada kertas sambil nulis. Engkau endorse, apa artinya campakkan kehusuan, apa artinya awak. Semua saya itu tulis. Apa gunanya? Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Kalau engkau ini ingin belajar, ingin hafal secara cepat, tulislah sambil nulis. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Engkau ini bisa cepat hafal, bisa cepat. Untuk menghafal Al-Quran itu mudah, tapi untuk menjaga hafalan Al-Quran itu sulit, susah. Kenapa susah? Kenapa sulit? Karena saya itu setiap minggu itu saya keliling kota. Lalu saya itu sering naik pesawat. Lalu jumpa pramugari. Saya itu enggak mau nyapa ke pramugari, tapi dia menyapa ke saya. Dia sudah tahu bahwa saya itu ustaz, tapi dia berkata, mau duduk di mana? Mau minum apa? Teh manis, hangat apa dingin? Yang dingin, mana teh? Lalu dia pakai rok pendek. Kalau enggak dilihat, mubadzir. Kalau enggak dilihat mubadzir, kalau dilihat dosa. Jadi gimana? Mau gimana lagi? Karena saya itu sering naik pesawat, maka hafalan saya itu sudah hilang 4 juz. Untung saya enggak gini. Kalau saya gini, hilang 30 juz. Bercanda. Itulah, kalau engkau ini ingin menghafal Al-Quran, itulah caranya. Untuk menjaga hafalan Al-Quran, bagi abang-abang, bagi adik-adik yang sudah hafalan Al-Quran, kalau engkau ini ingin jaga hafalan Al-Quran, jauhkan diri sendirinya dari maksiat. Apa kata Imam Syafi'i? Ini adik-adik nulis. Kenapa abang-abang ini enggak nulis? Sudah banyak ilmunya ya? Oh, lagi nulis. Untuk menjaga hafalan Al-Quran, kata Imam Syafi'i, syakautu ila waki'in su'a hifdhi. Saya itu mengadu kepada guruku bahwa hafalan saya itu agak lupa, agak error. Lalu apa kata gurunya Imam Syafi'i yang bernama Waki'? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Tinggallah, jauhkanlah maksiat-maksiat itu. Maksiat sekarang itu bisa di Instagram, miligram, kilogram. Bagi abang-abang yang punya Instagram, tolonglah follow saya. Tulis di search Abdul Basit _Musfi. Follower saya 66.000. Agak-agak sombong sedikit. Hafallah Al-Quran. Yang pertama, diatur waktunya. Yang kedua, mendatangi guru. Yang ketiga, sering mendengar. Yang keempat, berbaktilah engkau kepada orang tua. Tidak ada gunanya engkau ini banyak ilmu, banyak harta, banyak jabatan, tapi engkau ini anak durhaka. Tidak ada gunanya. Berbaktilah kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu bukan cuma di saat dia hidup. Di saat dia hidup engkau bisa berbakti, di saat dia meninggal engkau juga bisa berbakti. Gimana caranya? Berbakti kepada orang tua di saat dia hidup, engkau senangi dia, jangan menyusahi dia. Ada 3 cara untuk menghadapi orang tua. Berapa bang? Ada 3 cara untuk menghadapi orang tua. Yang pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Yang pertama apa? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Diam, diam. Jangan lawan omongan orang tua. Demi Allah, wallahi, kalau engkau lawan omongan orang tua, engkau ini akan menyesal nanti. Kapan engkau menyesal? Ketika orang tua itu sudah meninggal, baru engkau terasa kenikmatan orang tua.
Nangis engkau. Anak-anak, abang-abang, adik-adik, ustaz-ustaz, kalau ada di antara ini anak-anak yang enggak mau hafal Al-Quran, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang enggak mau berbakti kepada orang tuanya, bawalah mereka ke rumah panti asuhan. Di sini ada rumah panti asuhan? Ada. Pergilah engkau ke sana, nginep di sana 3 hari. Bisa? Baru tahu rasa. Bisa. Pergilah engkau ke rumah panti asuhan. Cobalah tanya ke mereka, apa keinginan mereka, apa harapan mereka, apa pertanyaan mereka. Pertanyaan mereka, harapan mereka itu apa? Mana HP, mana mobil, mana jalan-jalan? Enggak. Harapan mereka itu cuma satu. Mana abah, mana ibu. Dan matang abah, dan matang umi. Berbaktilah engkau kepada orang tua. Abang-abang, adik-adik, tidak ada di bumi ini seperti orang ayah. Salah satu laki-laki yang ingin lihat anaknya itu lebih sukses daripada dia, lebih maju daripada dia, itu siapa? Ayah. Oleh itu maka jangan lawan omongan orang tua. Jadikanlah omongan orang tua itu seperti Al-Quran. Walaupun orang tua itu seperti radio. Jadikanlah omongan orang tua itu seperti Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran, jika ada orang membaca ayat-ayat Al-Quran, fastami'u lah, dengarilah, wa ansitu, jangan lawan, la'allakum turhamun, supaya engkau ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara berbakti kepada orang tua di saat dia hidup, kita senangi dia. Secara berbakti kepada orang tua di saat dia meninggal, kita itu selalu beristighfar untuk dia. Ada salah satu orang, dia bukan ustaz, bukan kiai, bukan syekh, tapi derajatnya dia itu bisa tinggi. Ketika dia mau dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau itu kaget bahawa darajatnya dia itu bisa tinggi, sedangkan dia bukan ustaz, bukan syekh, bukan kiai. Ketika mau hisab, beliau bertanya kepada Allah, kok bisa darajat saya itu tinggi ya Allah? Lalu Allah jawab apa? Istighfari waladika lak, karena istighfarnya anak engkau terhadap bapak, maka darajat bapak ini bisa tinggi. Kalau istighfar aja bisa mengangkat darajat, apalagi surat Yasin. Kalau istighfar aja bisa mengangkat darajat, apalagi wa in khatimul Quran fahuwa hasanun. Itulah salah satu kemuliaan Al-Quran. Yang pertama, diatur waktunya. Yang kedua, mendatangi guru. Yang ketiga, sering mendengar. Yang keempat, berbaktilah engkau kepada orang tua. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah berusaha. Apa? Tidak ada gunanya engkau ini berkata, Ustaz, saya sudah ada niat untuk menghafal Al-Quran, tapi engkau ini tidak berusaha. Itu omongan kosong. Pret itu. Harus berusaha dulu. Berusaha dulu, baru tawakal kepada Allah. Allah berfirman apa? فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Berusahalah engkau, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah dari Allah, ya Allah, saya ini ingin hafal Al-Quran ya Allah. Tolonglah ya Allah, lancarkan ya Allah, mudahilah ya Allah. Mintalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang-abang, adik-adik, kalau engkau ini ingin berdoa dengan bahasa Arab, cukup 4 syarat. Berapa? Berapa? Kalau engkau ini ingin berdoa dengan bahasa Arab, cukup 4 syarat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Enggak ada di pertama wassalatu, ada di ujungnya wasallallahu. Enggak ada di pertama, di ujungnya, ada di tengah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Salatullah salam
bang, Nabi kalau berdoa itu dari isya sampai subuh, itu Nabi. Nabi kalau berdoa itu tangannya ke atas kayak gini. Itu Nabi. Nabi itu jubahnya bukan seperti saya. Nabi itu jubahnya. Nabi itu kalau berdoa dari isya sampai subuh. Nabi itu kalau berdoa tangannya diangkat ke atas sampai kata sahabat-sahabat Nabi hatta yura bayadhu ibtayhi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Nabi itu putih, ketiaknya putih. Kalau berdoa lama lalu juga angkat tangannya ke atas. Kita pendek, pesek, celeng, ketiaknya celeng. Kalau berdoa kayak gini. Ini apa artinya? Tahu apa artinya? Ini artinya, ya Allah, terserah ya Allah. Mau dikasih, enggak mau dikasih, saya terima. Angkatlah tangan ini, mintalah dari Allah. Abang-abang ini kalau mau mengangkat tangannya, enggak usah angkat kayak gini, enggak usah, cukuplah kayak gini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lancarkan urusan kami ya Allah. Mintalah, angkatlah tangan ini kayak gini. Enggak usah engkau ini mengangkat tangannya kayak gini. Kenapa? Mana tahu kalau engkau ini angkat tangannya ke atas, lalu yang di sampingnya engkau ini pusing, pingsan, karena ketiaknya engkau celeng. Engkau ini celeng. Adik-adik ini masya Allah di sini putih, tangannya celeng. Ustaz, saya itu cantik Ustaz. Terus ini kok bisa putih wajahnya, bekas wudu? Memang kita bekas tayamum. Di sini putih kayak jin. Lalu di sini hitam, celeng. Di sini celeng, di sini celeng. Lalu kemudian saya mau menutupi acara ini dengan ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Berapa? Berapa? Ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga zal, yang keempat tha. Kita ngambil contoh yang pertama, sin. Baca semua. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Gimana gigi saya putih enggak? Yang pertama sin, yang kedua shin. Min syarril waswasil khannas. Wasyamsi wa duhaha. Alam nashrah laka sadrak. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga dzal. Dzalidu. Ada perbedaan antara dzal dengan jim. Jajiju. Contohnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Itulah perbedaan antara dzal dengan jim, bukan icaca al-nasrullah. Itu salah itu. Bukan icaca. Dzal keluar enggak lidah ini. Dzalidu. Jajiju. Ada perbedaan antara dzal dengan jim. Lalu kemudian ada perbedaan juga antara ha dengan ha. Apa? Ha.
Hahihu. Kalau engkau ingin tes hurufnya hak engkau itu benar apa enggak, coba menghadapi yang di sampingnya engkau. Lalu engkau berkata di mukanya dia, hahihu. Kalau dia itu sudah pingsan, berarti huruf engkau ini sudah benar. Coba kita tes ya. Jauh. Coba berkata dia di sampingnya, hahihu. Pingsan apa enggak? Contohnya apa? Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alhamdu. Alhamdu itu salah. Alhamdu, bukalah muka ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga dal, yang keempat harus dengan satu suara, keras suaranya, oke? Tha, tha, contohnya saya, suka, Abdul Basit, Murfi. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. Sukses selalu. Hada wallahu a'lam. هذا والله أعلم وعلمه أتم وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. In ahsantu fa'inuni. Apabila ada kata-kata dari saya yang bikin In ahsantu fa'inuni. Apabila ada kata-kata dari saya yang bikin engkau ini tersinggung, yang bikin engkau ini enggak enak hati, tolonglah maafin saya, ajarilah saya, doakanlah saya, mohon doanya. Saya minta satu dari kalian, cuman apa? Doakanlah saya. Apa doanya? Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Dendamnya, dendamnya. Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua mati kecuali ustaz tidak mati. Kalau ustaz yang mati, siapa yang ceramah? Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa hafal Al-Quran. Insya-Allah bisa mendapat ilmu yang banyak. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Mintalah dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsantu fa'inuni. Apabila ada kata-kata dari saya yang bikin engkau itu tersinggung, maafinlah saya, doakanlah saya. Tapi kalau semua kata-kata saya itu sudah benar, wa in akhta'tu faqawwimuni. Kalau semua kata-kata saya itu sudah benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya baru dengar berita dari Ustaz dari Ustaz Rusdi bahwa insya-Allah setelah selesai acara ini kita itu akan makan bersama di rumah masing-masing. Boleh pulang berita apa enggak? Boleh. Kita tutup acara ini dengan doa. Bismillah.